Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita coba melirik ke Amerika, berita-berita di Amerika ya. Ini kita dari CNN nih, sekarang kita lagi pantau layarnya CNN. Kalau di Indonesia sendiri berita itu masih yang populer ya, atau trending masih kasus Jessica. Dari politik masih pencalonan cawapres baik dari Gerindra maupun PDIP. Berikutnya juga masih dalam negeri masalah KPK yang menangkap Menteri Pertanian ya, Syahrul Yassin Limpo, dengan tuduhan korupsi lah, itu biasa tuduhannya selalu korupsi dengan macam-macam gratifikasi. Dan juga terkait dengan isu itu juga sebaliknya ada isu lagi bahwa kepolisian sedang menyelidiki kasus dugaan pemerasan yang dilakukan oleh pimpinan KPK terhadap Syahrul Yassin Limpo itu gitu. Jadi ada dua kasus itu di KPK. Syahrul Yassin Limpo dituduh menerima gratifikasi dan juga mungkin korupsi segala macam, dan kebaliknya pimpinan KPK atas laporan masyarakat sedang disidik, sudah disidik istilahnya oleh Polda Metro Jaya terkait isu dugaan pemerasan. Jadi itu ya, itu di dalam negeri. Sekarang kita mau ke luar negeri, ke Amerika dulu ya. Ini kalau kita lihat sudah ada di layar CNN ya, judulnya Israel plans ground assault as Gaza's crisis worsen. Jadi Israel itu akan merencanakan penyerangan darat ya, dimana Gaza itu krisisnya saat ini memburuk ya. Pada saat krisis Gaza itu memburuk, artinya krisis kemanusiaan ya, dan makanan. Jadi ini terjadi emang saling serang antara Israel dan Hamas ya. Ini udah puluhan tahun begini terus ya. Nih Kamal Amerika nih, US sending second carrier strike group ini. Jadi kapal perang Amerika sudah menuju ke wilayah Israel ya. Nah, keadaan di Gaza sendiri seperti ini, di Gaza City. Jadi korban saat ini diperkirakan sekitar 2.000 yang tewas ya. Jadi bila serangan lanjut ke Gaza atau juga konflik selanjutnya Israel ini ada di Lebanon. Jadi apabila lanjut terus, kemungkinan dalam 1 minggu ke depan sekitar 5.000 yang tewas nih, warga Palestina ya. Ini akibat serangan yang selalu bertengkar nih antara Hamas dan Israel. Ya kita doakan aja agar damai aja dah. Jadi berita penyerangan atau konflik Israel-Hamas ini berhasil menutup berita yang perang yang ada di Rusia dan melawan Ukraina ya. Nah ini berita ini hampir 3 hari terakhir ini mendominasi di Amerika ya. Nah kita lihat lagi berikutnya The New York Times. Nah, New York Times ini biasanya politik dalam negeri. Oh ini dia nggak mau ini continue, berbalik-balik terus, harus bayar nih New York Times ini, harus berlangganan. Tapi udah muncul nih New York Times ini, koran yang sudah lama juga ya. Jadi thousands of Gaza, orang Gaza ini please menyeberang ke selatan after press warning from Israel. Nah Israel siap-siap ini untuk menyerang Gaza, udah siap-siap serangan darat. Jadi berita Israel itu masih dominan, karena di Gaza sendiri atau di Israel sendiri banyak orang Amerika ya, di Lebanon juga banyak orang Amerika, banyak. Nah, ini anak-anak, biasanya korbannya anak kecil atas bom-bom yang dilakukan Israel, selalu anak-anak kecil. Ya begitulah situasi pada saat perang ya, apapun bisa terjadi. Ya sekarang kita USA Today. Selalu kalau
padang perang itu rakyat sipil yang jadi korban. Israel claim it killed key Hamas leader. Ya, jadi di tengah-tengah chaotic Gaza evacuations. Jadi di Gaza ini saat ini lagi proses evakuasi besar-besaran ya. Ini dan makanan hanya cukup 1 hari. Itu bantuan-bantuan dari orang lain. Nah ini warga negara Amerika nih yang ada di sekitar itu Israel ini langsung melarikan diri dan kembali ke Amerika. Itu tiga ini ya media di Amerika. Ini yang media-media yang sering dibaca di Amerika ya. Wah ada pembalap lagi lewat itu. Satu hari ini minggu banyak pembalap dari pagi sampai sore dengan suara motor yang keras di jalanan ya, terkait dengan adanya balapan di sana di Mandalika. Di sini juga Jakarta balapan di jalanan, adu keras suara motor. Nah ini kembali lagi, ini New York Times, CNN, breaking news. Nah, ini beritanya internasional terus, artinya dia nggak hanya Amerika, situasi di global ya. Ini CNN, terutama terkait dengan Gaza. Jadi berita perang Rusia lawan Ukraina udah tertutup dengan berita, muncul beritanya Israel ya lawan Hamas. USA Today. Nah kita nyebrang ke Inggris. Nah ini BBC Inggris, BBC London ya. Jadi bahasa Inggris Amerika dengan bahasa Inggris di Inggris agak berbeda ya. Dia pakai sinonimnya yang lebih sulit kalau di Inggris gitu ya. Jadi satu media kadang-kadang berlainan gitu kata-katanya. Kalau di Amerika mungkin hampir sama, satu media atau 3 media utama, ke bawahnya media-media lain kata-kata hampir sama ya. Gaza being pushed into abyss, nah gitu ya. Kalau di berita di Amerika chaotic, di sini abyss. Jadi Israel prepares ground offensive, jadi akan menyerang. Terus, ini ya, serangan darat, mempersiapkan serangan darat ke Gaza. Nah, Afghanistan juga gempa terus. Amerika pernah 20 tahun di Afghanistan, menghabiskan 2 triliun lebih US dollar. Nah ini BBC ya. BBC berita tentang Israelnya sedikit karena untuk weekend biasanya BBC itu beritanya olahraga, sepak bola dan entertainment ya. Dia nggak mau ikut-ikutan banyak-banyak berita perang nih, olahraga kalau Inggris BBC. Makanya di sana kan kalau di Inggris Sabtu Minggu tuh sepak bola, olahraga kebanyakan ya tuh, baik di Inggris maupun di Amerika. Beritanya ada di BBC. Dan entertainment nih, berita perang Sabtu Minggu jarang diliput oleh BBC, hanya sedikit aja. Berita entertainment, berita tradisional apa ini epic ya, baik dari negara lain, dari Jepang dalam kali ini. Ini Taylor Swift, ini favorit gue nih, cantik ya. How to say boost local business. The LTO film story grows $100 million for economy. Bacanya kayak gitu ya. Kalau Inggris begitu ya. Nah, ini Taylor Swift. Aduh cantiknya, pinter banget ya. Ini manajernya bagus. The LTO film has already grossed more than $100 million. The Taylor Swift economy is unstoppable. Jadi terus ini selalu menghasilkan uang ya. Taylor Swift seksi, cantik dan genius dalam musik. Dia bagaimana Taylor Swift ini menghasilkan 100 juta US dollar. First day sales alone. Jadi hari pertama salesnya itu 24 juta US dollar. Breaking box office records. Ini filmnya nih. Hari pertamanya 26 juta US dollar. Luar biasa ya. Jadi di Amerika sendiri masalah musik itu risetnya benar-benar bagus ya. Jadi lagu-lagu yang diciptakan itu
nggak lagi mimpi lah di kereta, ini baru tercipta lagu ini, nggak ada itu di Amerika begitu. Lagi katakan lagi di pantai terinspirasi, lagu ini tercipta lah, nggak ada cerita gitu. Di Amerika di riset dulu gitu ya, di riset dari liriknya, arrangementnya gitu ya, dan alat musik yang digunakan itu di riset banget gitu loh. Jadi nggak sembarangan bikin lagu, lagi mimpi terinspirasi lagu ini lah, nggak ada cerita kalau di Amerika itu. Makanya lagu-lagu di Amerika itu global sifatnya ya, terkenal dan melegenda secara global, nggak lokal. Makanya itu pendapatannya tinggi nih. Taylor Swift, musisi-musisi Amerika itu income-nya tinggi karena setiap lagu yang dikeluarkan itu pasti hits di global, seluruh dunia ya, sehingga itu menghasilkan uang banyak. Oke, gitu aja malam ini. Jadi berita di Amerika itu sekarang penuh dengan berita di Israel tentang perang Israel Hamas ya, menutupi perang Rusia versus Ukraina, maupun berita-berita lain. Di Indonesia sendiri mungkin akan seperti itu nantinya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.